Oke, salam jumpa. Pada video kali ini kita akan melakukan pengujian RAS tagging menggunakan WinStep gitu ya. Nah, RAS tagging itu apa? RAS tagging itu adalah salah satu pendekatan di dalam RAS atau metode di dalam RAS ya, untuk mengetahui perubahan kemampuan dari seseorang. Nah, jadi untuk mengetahui perubahan kemampuan dari seseorang atau person atau siapa saja, itu kita menggunakan metode RAS tagging. Nah, RAS tagging ini ya cocok digunakan untuk penelitian-penelitian, misal penelitian eksperimen gitu, yang ada pre dan post testnya. Nah, penelitian eksperimen dengan pre dan post test ini, nah ini tepat sekali jika menggunakan metode RAS tagging ya, untuk mengetahui apakah ada perubahan kemampuan pada seseorang gitu ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi RAS tagging itu adalah satu metode pada RAS untuk mengetahui perubahan kemampuan pada diri seseorang. Lalu untuk perubahan tingkat kesulitan itemnya itu menggunakan metode RAS ranking. RAS ranking. Nah, jadi kalau RAS ranking itu menggunakan kalau untuk melihat tingkat kesulitan item, perubahan tingkat kesulitan item itu menggunakan RAS ranking. Sedangkan untuk melihat perubahan kemampuan seseorang itu menggunakan RAS tagging. Nah, pada video kali ini kita hanya membahas tentang RAS tagging ya. Nah, untuk RAS rankingnya kita akan bahas di video selanjutnya. Oke, lalu bagaimana cara kita melakukan analisis ya, melakukan analisis perubahan kemampuan seseorang menggunakan metode RAS tagging. Nah, ikuti terus video ini ya sampai selesai, karena saya akan memandu teman-teman sekalian untuk melakukan analisis RAS tagging ini langkah demi langkah. Oke, untuk melakukan analisis tentu kita harus memiliki data ya. Tentu kita harus memiliki data. Nah, di sini saya sudah punya data. Jadi ini adalah data mengenai ini ya, mengenai ini saya coba. Jadi ini saya ambil dari skripsi ya. Nah, jadi ada skripsi tentang pengaruh pemberian edukasi terhadap pengetahuan dan sikap pasien hipertensi. Nah, jadi di sini dia membuat penelitiannya itu eksperimen. Ada pre dan post testnya. Nah, kita hanya akan ambil tentang sikapnya ya. Kita ingin tahu apakah ada perubahan sikap dari pasien hipertensi setelah pemberian edukasi tentang kesehatan gitu ya. Nah, lalu di sini sudah ada instrumen tentang sikap. Ada 10 item gitu ya, yang ingin mengukur sikap dari pasien. Nah, instrumen sikap ini kemudian diberikan pada saat sebelum mereka diberikan edukasi dan setelah mereka diberikan edukasi. Jadi ada pre dan post testnya. Jadi pre testnya itu diberikan sebelum ya, sebelum pemberian edukasi. Nah, setelah itu, setelah diberikan edukasi, diberikan lagi tes yang sama atau instrumen yang sama ini. Nah, lalu kemudian akan dibandingkan untuk dilihat apakah ada perubahan sikap atau tidak ya, setelah pemberian edukasi tentang kesehatan. Apakah ada perubahan sikap atau tidak. Nah, terus lalu saya sudah mengumpulkan data, teman-teman. Ini saya sudah mengumpulkan data. Ada 56 pasien gitu ya. Ada 56 pasien. Ini ada 56 pasien. Nah, karena ini saya ingin melihat perubahan kemampuan mereka, maka saya membuat tabulasi seperti ini. Saya buat tabulasi seperti ini. Jadi untuk kode A, pasien kode A itu adalah pasien pada pretestnya. Sedangkan pasien yang kode B itu adalah pasien pada post testnya. Dan ini adalah pasien yang sama, teman-teman.
ini adalah pasien yang sama, hanya mereka mengalami pemberian tes 2 kali, yaitu di pre dan di post testnya. Lalu ini hasilnya. Nah, ini sudah saya buat tabulasinya seperti ini. Nah, di sini ada juga informasi tentang ini pre-postnya. Ini untuk nanti untuk melihat perbedaan, apakah ada perbedaan atau tidak. Nah, ini 1 ini artinya di postnya, pre-nya, 2 artinya postnya. Lalu gender, ini ada gender ini. Mungkin untuk melihat div ya, bisa pakai gender ini ya. Nah, ini kemudian saya simpan. Lalu kemudian kita akan mulai melakukan pengolahan gitu ya. Saya buka WinStep-nya. Nah, saya ambil datanya, impor datanya, ini datanya. Oke, lalu kemudian ini saya yang informasi tentang pasiennya itu saya cut, saya masukkan ke person label variable. Nih, ke sini. Paste. Nah, lalu untuk ininya, untuk itemnya 10 item ini saya cut, saya masukkan ke item responnya seperti ini. Lalu kemudian kita buka, kita construct, klik construct. Ini saya tulis saja output staking. Oke, output staking sudah ya, masuk output staking. Kita tutup saja semua, tutup ini. Kita lihat output staking ini ya. Kita seret lagi ke WinStep, kemudian enter 2 kali. Nah, ini sudah masuk. Oke, lalu langkah berikutnya kita ingin melihat perubahan kemampuan atau perubahan sikap dari para pasien ya. Nah, perubahan sikap ini itu dibagi atas 2. Perubahan sikap yang positif dan perubahan sikap yang negatif. Nah, ada 2 perubahan ini. Nah, bagaimana cara melihatnya? Cara melihat perubahan sikap itu, apakah perubahan sikapnya positif atau perubahan sikapnya negatif, itu bisa kita lihat dari selisih nilai logit ya, antara pretest dan post testnya. Nah, kita akan lihat di situ. Nah, jadi untuk melihat nilai logit atau nilai measure-nya ini ya, karena kita menggunakan RAS model, jadi kemampuan itu dilihat dari nilai logitnya ya. Kemampuan seseorang itu dilihat dari nilai logitnya. Semakin tinggi nilai logitnya, maka kemampuannya semakin tinggi juga. Nah, kalau rendah, semakin rendah berarti semakin rendah pula kemampuannya. Nah, dilihat dari nilai logitnya. Nilai logit yang semakin positif, maka berarti kemampuannya juga semakin tinggi, semakin bagus. Tapi kalau nilai logitnya itu negatif, ya, nilai logitnya itu negatif, berarti kemampuannya semakin rendah gitu ya, semakin menurun gitu. Nah, untuk melihat nilai logitnya, kita ke output files. Kita pilih person p file. Kita pilih Excel. Lalu oke. Kita akan memunculkan tabel Excel-nya. Nah, ini tabel Excel-nya. Nah, di tabel Excel ini kan banyak sekali angka-angka ya. Tetapi yang kita butuhkan itu cuma nilai measure-nya ini. Sama ini. Name-nya ini ya. Jadi yang lain itu akan saya hapus. Nah, ini yang lain akan saya hapus sampai di sini. Oke. Ya, sampai di sini. Saya delete saja. Nah, ini yang akan saya ambil ya. Nah, ini saya cut saja. Saya pindahkan ke depan. Nah, saya pindahkan ke sini ya. Nah, lalu kemudian karena kita mau mencari selisih antara pretest dan post testnya, dengan cara kita mengurangi, jadi kita mengurangi nilai logit post testnya dikurangi nilai logit pretestnya. Nah, ini pre-nya saja ini. Nah, sekarang kita mau masukkan yang postnya di sini, berarti kita ambil yang dari kode B. Nah, yang kode B ini dari sini. Nah, kita ambil yang kode B.
Ini. Oke. Jadi kita ambil yang kode B ya. Sampai di sini ya. Ini kita ambil kode B. Cut saja. Kita masukkan ke sini. Nah, ini yang postnya. Nah, ini postnya. Ini postnya. Lalu ini kan ada sisa di bawah, ini kita hapus saja. Nah, ini kita hapus saja. Oke, ini kita hapus. Delete. Oke. Nah, ini kita cari selisihnya. Kita cari selisihnya dengan cara mengurangkan antara post dikurang pretestnya. Nah, ini hasilnya ini. Lalu ini kita tinggal scroll saja ke bawah begini. Nah, oke. Nah, tadi sudah di awal tadi sudah saya katakan bahwa karena ini adalah menyangkut sikap, untuk melihat sikap dari para pasien hipertensi itu terhadap kesehatan mereka setelah mendapatkan edukasi tentang kesehatan, maka sikap itu bisa dilihat dari dua hal, sikap positif dan sikap negatif. Nah, sikap positif dan negatif itu bisa kita lihat dari selisih ini. Kalau selisih ini nilainya positif, maka itu berarti pasien itu mengalami perubahan sikap yang positif. Artinya ada kenaikan gitu ya. Tapi kalau selisih ini negatif, berarti dia mengalami perubahan sikap yang negatif. Perubahan sikap yang negatif. Nah, tentu saja kita tidak bisa melihat semua ini ya. Nah, kita ingin melihat misalnya perubahan sikap yang positif. Nah, perubahan sikap yang positif itu berarti bahwa pasien itu mengalami mengalami kenaikan skor gitu ya. Nah, karena ini kan kita melihatnya itu dari kuesioner yang mereka isi kan, mereka jawab gitu. Berarti kalau misalnya sikapnya positif, berarti ada kenaikan skor ya, kenaikan skor dari pretest ke posttest itu ya, ada kenaikan skor. Nah, kenaikan skor itulah yang menyebabkan ada perubahan yang positif dari pasien. Nah, kalau misalnya perubahan positif yang terjadi pada pasien, maka kemungkinan besar sebagian besar dari item itu mengalami kenaikan skor. Makanya dia mengalami perubahan positif. Ya. Nah, tetapi kalau perubahan sikapnya itu negatif, berarti kemungkinan ada penurunan skor ya di antara item-item yang diisi oleh pasien ini. Nah, kita lihat di sini itu perubahannya itu sebagian besar itu hampir semua itu positif karena nilai selisihnya itu kan positif. Nah, tetapi teman-teman lihat ada satu pasien itu mengalami perubahan negatif karena nilainya itu negatif ini selisihnya. Berarti dia mengalami perubahan sikap yang negatif. Nah, karena dia mengalami perubahan yang negatif, maka kita bisa menduga bahwa ada penurunan skor ya, penurunan skor di item. Nah, di item yang dia isi gitu ya. Di item-item yang dia isi pada saat pretest dan posttest ada penurunan skor. Ada penurunan skor. Bisa jadi di pretestnya itu dia misalnya skornya 4, tetapi di posttestnya itu mungkin skornya 3 atau 2. Jadi ada penurunan skor. Nah, penurunan skor ini itulah yang menyebabkan perubahan sikap negatif dia ya. Perubahan sikap yang menjadi lebih negatif. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu ada penurunan skor ya yang menyebabkan perubahan sikap ini ya? Ada penambahan skor, ada ada peningkatan skor dan penurunan skor. Bagaimana caranya kita melihat peningkatan skor dan penurunan skor yang menyebabkan perubahan sikap positif dan perubahan sikap negatif dari pasien ini? Bagaimana cara kita melihat? Ya, bagaimana cara kita melihat? Nah, cara kita melihat itu kalau dalam RAS itu kita bisa melihat dari ini skalogramnya. Nih skalogram. Jadi kita akan melihat pada skalogramnya. Nah, tentu saya tidak bisa melihat semua ya. Kita tidak bisa melihat semua. Jadi kita akan melihat pada pasien-pasien yang unik gitu ya. Kayak misalnya pasien 53. Nah, 53 ini pasien 53 ini kan dia unik gitu.
Karena yang lain itu mengalami perubahan yang positif, perubahan sikap yang positif, tetapi dia mengalami perubahan sikap yang negatif. Maka kita akan melihat si pasien 53 ini, kita akan melihat skor-skor jawaban dia ya. Pola skornya dia untuk setiap item. Apakah ada memang pola skor yang menurun gitu ya. Pola skor yang mengalami penurunan dari pretest ke posttestnya. Kita akan lihat. Nah, kita menggunakan skalogram. Nah, ini saya akan memunculkan skalogramnya itu dalam bentuk Word. Jadi, saya akan pakai specification doc. Nah, ini. Lalu saya ke skalogram, saya pilih skalogram. Nanti dia akan memunculkan dalam bentuk Word. Nah, ini sudah teman-teman. Ini sudah dimunculkan dalam bentuk Word seperti ini, teman-teman. Nah, sekarang kan saya ingin melihat pasien 53 tadi ya. Nah, kita akan membandingkan skor dia pada pretest dengan skor dia pada posttest. Nah, karena itu saya akan cari A53 dulu ya, untuk yang pretestnya. Nah, ini sudah ketemu A53, tapi kita akan ambil dulu yang ini, untuk bisa melihat pada item mana dia mengalami penurunan. Nah, ini saya buat baru Wordnya. Saya masukkan di sini. Sekarang kita masukkan ininya apa? Nah, ini kita ambil dulu yang pretestnya. Copy, kita masukkan ke sini. Nah, ini. Oke, ini adalah pretestnya ya. Ini adalah pretestnya. Pretest. Oke, sekarang kita butuh yang posttestnya, supaya kita bisa membandingkan gitu ya. Supaya kita bisa membandingkan. B. Nah, ini dia. Ini dia. Kita ambil, copy, lalu kita paste. Nah, ini kita geser aja ya, supaya sama. Nah, ini sudah sama. Ini adalah posttestnya. Nah, sekarang kita akan melihat karena pasien nomor 53 ini dia mengalami perubahan sikap yang negatif, berarti ada penurunan skor di antara item-item ini di pretest dan posttestnya. Ada penurunan skor. Mari kita lihat. Mari kita lihat item 4 ini. Ternyata item 4 ini dia mengalami penurunan skor dari 4 ke 3. Kita lihat item 4. Nah, ini item 4-nya, berkonsultasi ke dokter. Jadi berkonsultasi ke dokter ini, di pretestnya dia jawab sangat setuju, tetapi di posttestnya menurun menjadi setuju. Artinya dia melunak gitu. Nah, kalau orang menjawab sangat setuju itu kan berarti dia apa ya? Dia setujunya itu keras gitu ya. Setujunya itu kuat, kokoh gitu ya, teguh gitu ya, sangat setuju. Nah, tetapi ternyata dia melunak menjadi setuju. Ya. Di posttestnya itu dia skornya 3. Berarti kan dia melunak. Lalu di item nomor 5 itu dari 4 ke 3 sama. Item 5, mana item 5? Ini, item 5. Saya harus menjaga berat badan saya. Itu dia menjawab sangat setuju menjadi setuju. Berarti kan dia melunak. Yang sebelumnya di pretest itu dia teguh sekali mengatakan sangat setuju. Nah, tetapi kemudian melunak menjadi setuju. Nah, berarti kan ada penurunan. Lalu kita lihat lagi. Nah, ini item 1. Item 1 juga dia mengalami penurunan skor. Nah, ini meminum obat darah tinggi. Meminum obat darah tinggi secara teratur. Itu awalnya dia jawab sangat setuju di pretest, tapi di posttestnya dia jawab setuju. Artinya ada sikap yang melunak gitu ya. Ada sikap yang melunak. Nah, yang menarik itu adalah di item 10 itu di pretestnya dia 1, di posttestnya dia 3. Artinya item 10 ini, mana item 10? Nah, item 10 ini ya. Item 10 ini itu di pretestnya itu dia jawab tidak setuju. Tidak setuju. Jadi saya harus berhenti merokok untuk mengurangi resiko, itu dia awalnya tidak setuju dengan pernyataan ini. Artinya dia tidak setuju kalau berhenti merokok itu mengurangi terjadinya tekanan darah tinggi.
Tetapi kemudian di post-testnya setelah mendapatkan edukasi tentang kesehatan, dia menjawab setuju. Artinya ada perubahan sikap dari tidak setuju menjadi setuju. Artinya apa? Sikap dia terhadap berhenti merokok ini, dia setuju bahwa berhenti merokok ini dapat mengurangi risiko terjadinya tekanan darah tinggi. Dia menjadi setuju, dari tidak setuju menjadi setuju. Nah, itu. Jadi ada penurunan di item 4, item 5 dan item 1. Item 4, item 5 dan item 1 itu dia mengalami penurunan sikap. Sikapnya itu menjadi lebih lunak ya, dari sangat setuju, keras sangat setuju, melunak menjadi setuju. Berarti ada sikap yang melunak ya, ada sikap yang melunak. Walaupun memang perubahan sikapnya itu tidak terlalu tidak terlalu signifikan, tapi istilahnya itu dia mengalami perubahan yang lebih lunak gitu ya. Nah, dari 4 ke 3, dari sangat setuju menjadi setuju itu kan berarti ada sikap yang lebih melunak gitu ya terhadap pernyataan-pernyataan pada item-item tersebut gitu ya. Item 4, item 5 dan item 1. Nah, itu kira-kira ya. Nah, kita juga bisa melihat, misalnya kita mau lihat pasien yang perubahan sikapnya itu signifikan ya. Perubahan sikapnya itu signifikan sekali. Nah, perubahan yang signifikan itu pada pasien nomor 3 ini. Dia perubahan positif tapi yang signifikan. Artinya tertinggi di antara yang lain. Perubahan sikapnya itu tertinggi di antara yang lain. Ini 6 kan. Nah, kita akan lihat ini. Dia perubahan sikap. Mengapa dia mengalami perubahan sikap positif dan signifikan sekali, tinggi sekali? Berarti kemungkinan ada perubahan skor yang cukup signifikan di pretest, antara pretest dan posttestnya. Ada perubahan skor yang signifikan. Nah, kita akan lihat A3 ya. Kita akan lihat A3, kita cari. Nah, kita pilih pasien nomor 3, A3. Oke, A3. Oh, ini semuanya A3 ya. Ini semuanya A3, kita cari saja dulu. Mana A3? Cari. Nah, ini A3. Ini adalah pretestnya, copy. Kita masukkan ke sini. Ini adalah pretestnya ya. Ini saya ke bawah sedikit seperti ini. Oke, ini pretest. Oke, sekarang kita ambil yang posttestnya, itu ada di atas. Nah, ini posttestnya B3. Copy, kita masukkan. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa memang perubahan skornya itu signifikan sekali ya. Nah, di hampir semua item itu dia mengalami peningkatan skor gitu ya. Dari pretest yang cuma 2, 3 menjadi 4 semua di posttestnya. Berarti kan dia mengalami perubahan skor yang signifikan. Nah, itu. Nah, yang paling signifikan itu kita lihat yang 10 ini. Item 10 dari 1 menjadi 4. Kita lihat item 10. Nah, item 10 ternyata berhenti merokok. Jadi berhenti merokok ini ya, di pretest sebelum mendapatkan edukasi tentang kesehatan itu dia jawab tidak setuju. Jadi dia tidak setuju kalau harus berhenti merokok gitu ya, untuk mengurangi risiko terjadi tekanan darah tinggi. Tetapi setelah mendapatkan edukasi tentang kesehatan, dia kemudian menjawab sangat setuju. Artinya dia sangat setuju kalau misalnya berhenti merokok itu memang bisa mengurangi risiko terjadinya tekanan darah tinggi. Nah, itu dia perubahan di situ yang sangat signifikan di item ini. Di item 10 ini perubahannya sangat signifikan, dari tidak setuju menjadi sangat setuju gitu ya. Nah, itu bisa kita lihat dari sini, dari skalogram ini. Nah, lalu ada juga perubahan yang lain. Misalnya ini item 5 itu kan dari 1 ke 4. Kita lihat item 5.
Item 5, saya harus menjaga berat badan saya. Jadi di pretestnya, sebelum dia mendapatkan edukasi tentang kesehatan, itu dia menjawab tidak setuju. Jadi dia tidak setuju bahwa kalau misalnya kita itu harus menjaga berat badan untuk mengurangi risiko terjadinya tekanan darah tinggi. Tetapi ketika mendapat edukasi tentang kesehatan, dia menjawab sangat setuju. Artinya dia sangat setuju kalau misalnya kita itu harus menjaga berat badan supaya bisa mengurangi terjadinya risiko tekanan darah tinggi. Nah, seperti itu ya. Jadi ada perubahan sikap ya, perubahan sikap setelah mendapatkan edukasi tentang kesehatan. Oke, jadi saya pikir seperti itu saja video saya kali ini tentang rush taking. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.